Halo kawan Magno sekalian, apa kabar? Udah nggak sabar ya, ini kita hari ini ngobrol lagi. Ya, bareng saya Vicky Fadian dan ada narasumber kita yang kece banget, yang kece kali, yang hebat kali, yang mantap kali lah pokoknya. Siapa? Ada Bang Siap, Awaludin. Tepuk makasih Bang. tangan. Siap, siap. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Sehat, sehat bro. Luar biasa. Tapi kayaknya kita panggil bro aja lah ya. Bro aja lah, Ya, soalnya kita lebih asik, beda-beda lebih tipis asik. ya. Beda-beda tipis. Tapi kan Bekno, sebelum kita lanjut ya, sebelum kita lanjut untuk ngobrol, nggak sah, nggak enak kalau nggak ada pantun. Mau dengar nggak pantun? Mau dengar? Mau ya? Oke, pagi-pagi sarapan lemang. Cakep. Lemang dimakan dengan serikaya. Artinya, Ketemu lagi kita ngobrol-ngobrol ringan di podcast BCKNO yang cetar membahana. Iya, oke. Bang, udah sarapan belum Bang? Udah tadi Bang. Udah, Udah. minum dulu lah, minum dulu bro, belum. Oke, Ya. siap. Minum ya? Ya, Minum. minum. Agak grogi dari tadi berubah-berubah aja panggilannya tuh. Sekali bang, sekali bro. Kebiasaan panggil bro soalnya. Iya, jadi ngapain kita nih bro? Ngobrol-ngobrol aja lah ya. Ini kita mau ngobrol-ngobrol masalah apa nih? Apa ya? Kemarin aku baca apa ya? Mainstream media, ya. Itu Pak Luhut ngomong tentang digitalisasi pelabuhan, Oh. ya kan? Nah, kalau digitalisasi pelabuhan nih, kalau terkait bea cukai, kayaknya ada hubungannya nih, kayaknya dengan NLE nih ya. Betul. National Logistic Ecosystem. Betul. Kan gitu. Kawan Bekno NLE. Tahu nggak kawan Bekno apa itu NLE? Belum ya, kira-kira ya. Jadi kita tanya-tanya nih sama Bro Awal, Bang Awal, kita tanya apa itu NLE. Bro, ini NLE ini kan kepanjangannya National Logistic Ecosystem, bener ya? Iya. Kok ada ekosistem segala nih, macam biologi. Apa ya kira-kira itu? Gimana bro? Gimana ya? Ini nih, mungkin saya coba ngomong pakai saya aja lah ya. Oh, boleh. Saya coba ngomong simpel lah, gimana caranya jelasin yang masalah NLE. Jadi gini nih, kita harusnya cerita dari pertama ya. Jadi ada histori kenapa pemerintah itu sampai punya program NLE bro. Oke. Jadi mungkin bro ingat ya dulu sempat ada apa ya, rame-rame lah di Priok masalah waktu dwelling time. Oke. Nah waktu itu dwelling time-nya Tunggu, dwelling time itu apa sih? Kawan Bekno nanti nggak tahu. Oke. Nah gini, dwelling time itu istilahnya waktu tunggu di pelabuhan. Jadi waktu itu dihitung berapa lama barang itu dari dia sampai tiba sampai dia bisa keluar dari pelabuhan. Itu dihitung tuh berapa lama jangka waktunya. Nah ternyata di Indonesia itu waktu itu sekitaran 6-7 hari bro. Lama banget. Dan karena dia lama, prosesnya kos logistiknya tentunya jadi gede. Ini lamanya di mana nih? Skupnya skalanya internasional atau skupnya kawasan ASEAN? Gimana tuh, bro? Nah, kalau dari ASEAN sendiri aja, kita sebenarnya sudah cukup lama, nggak usah kita ngomong di luar ASEAN lah. Oke. Kita bandingin sama Singapura, kita bandingin sama Malaysia, kita bandingin sama Thailand. Waktu tunggu kita di pelabuhan itu yang paling lama waktu itu ya. Jadi sebelum ada program-program penataan pelabuhan. Nah, salah satu program yang dicanangkan pemerintah dalam kaitannya untuk mengurangi waktu tunggu itu ya ini salah satunya NLE, National Logistic Ecosystem. Nah, jadi kalau sekarang itu latar belakangnya ya. jadi kalau sekarang sih udah mendingan. Udah mendingan. Jadi kemarin kan sempat 6-7 hari, sekarang udah sekitaran 3 hari lah. 3 hari. 2,6 hari sekian. Emang belum bisa jam tuh, bro? Nah itu sebenarnya kita upayakan gimana kita yang jadi yang terbaik nih di ASEAN. Karena kalau dibandingin yang lain kan masih ketinggalan. Singapura sendiri masih bisa dia di bawah 1 hari. Kenapa kita nggak bisa kan? Iya. Padahal ya kalau kita bilang kita dari sisi SDM, kita dari sisi infrastruktur mungkin, kemudian kita dari sisi teknologi informasi juga punya. Jadi ya itulah yang coba kedepankan di NLE ini. Jadi NLE itu kayak semacam bahasanya aja ya, National Logistic Ecosystem. Ekosistem logistik. Jadi dia semacam hub ya, ekosistem logistik yang mengkolaborasi arus barang, kemudian dokumen-dokumen yang terkait dengan barang itu sejak kedatangan si kapal yang muat barang sampai dia
asalnya sampai di gudang si importir lah. Gitu. Gitulah bro. Jadi mirip-mirip ekosistem di biologi juga kali ya. Betul. Ekosistem darat ada rantai makanan Betul. ya. Ceritanya kan panjang tuh dari Iya. sampai sejak dia sandar, bongkar, timbun. Berarti ini rantai logistiknya ya, bro ya? Betul. Itu yang coba dikonekkan semua dengan NLA. Itu loh bro. Ya. Kira-kira selama ini 7 hari ya, awalnya dulu latar belakang, sekarang jadi 3 hari. Sebenarnya apa sih yang membuat kendala sampai harus ada NLA ini, bro? Nah gini, kenapa harus ada NLA? Karena kalau kita ngomong logistik, di situ banyak pihak yang terlibat loh. Jadi kita nggak ngomong BC aja. Di situ ada. Jadi ya, ada instansi lain lah ya, termasuk pemangku kepentingan di situ ya. Betul. Mungkin termasuk porternya juga ya, kalau ada ngangkat-ngangkat barang, semua trackingnya ya. Logistik itu masuk ke NLA. Nah, Nah, terus ekosistem ini apa yang dipangkas istilahnya ya? Kok bisa menjadi sebuah ekosistem itu ada yang dipangkas atau pakai digital atau gimana, bro? Kalau kita ngomong NLA bukan sistem aja. Jadi kita ngomong banyak nih kalau masalah ini. Jadi pertama mungkin kita ngomong masalah aturan dulu nih, regulasi. Nah, regulasi itu ternyata karena kita bicara nih di pelabuhan itu ada sekitar 15 kementerian lembaga nih yang terkait dengan proses bisnis logistik, impor maupun ekspor. Nah, dari sisi regulasi aja itu terkadang ada duplikasi atau repetisi. Jadi contoh nih, kita ngomong kapal nih, minta manifest BC, kemudian perhubungan juga minta manifest. Sebenarnya padahal data yang ada di sana itu sebenarnya sama, tapi si pelaku usaha mesti double submit. Submit ke BC dan submit ke kementerian lembaga terkait. Itulah ceritanya bro. Jadi ini yang coba disederhanakan dari sisi regulasinya. Jadi menghindari adanya repetisi dan duplikasi. Nah kemudian yang kedua, jadi kan kalau kita ngomong logistik kita nggak ngomong government aja nih. Di samping government juga ada stakeholder lain di luar, entity lah, bukan jadi pihak swasta lah kasarnya. Nah, gimana caranya mengkoneksikan antara si government ini, pemerintah kita nih BC dengan pihak-pihak platform yang di swasta. Nah, di samping pengguna jasa dari swasta tadi ya. Betul. Di samping itu, yang terakhir, kalau kita bicara pelabuhan itu kan pasti ada pengaturan khususnya terkait ruang logistiknya seperti apa, kemudian bagaimana misalnya kita si importir atau pemilik barang lah, pemilik barang itu bisa memantau barangnya, posisinya udah di mana, misalnya posisinya udah ditimbun di sini nih, jadi dia bisa tahu proses setelah ini yang harusnya saya lakukan apa. Nah itu yang coba dibangun dalam suatu sistem teknologi informasi yang mengkolaborasikan semua, bisnis to bisnis, bisnis to government, dan government to government. Semua dikoneksikan melalui NLA itu bro. Iya. Jadi kawan Bekno, misalnya kalau kita analogikan NLA itu sama seperti Samsat kali ya, kalau kita mau bayar pajak motor gitu ya. Tapi full semua lengkap. Ini lebih besar lagi. Iya. Soalnya kalau Samsat yang gosok-gosok itu nggak masuk ya kan. Kalau ini full ya masuk ya. Full masuk semua. Oke. Jadi teknisnya gimana nih sebenarnya nih bro? Kalau teknisnya di NLA ini? Jadi gini, kalau dari sisi government ya, kalau dari sisi government mungkin kalau saat ini sudah dilakukan penyesuaian, perbaikan terkait regulasi-regulasi yang ada di logistik. Mungkin kita ambil contoh sederhana deh, yang paling gampang ya, dari proses pendirian usaha deh kita ngomong. Kalau dulu kan ada istilahnya registrasi kepabeanan, ada istilahnya API, ada istilahnya TDP. Sekarang dengan sistem OSS yang juga merupakan bagian dari ini, itu kan digabung semua bro. Jadi cukup si pelaku usaha sekali aja submit, terbitlah NIB. Itu sudah termasuk ngurus registrasi kepabeannya, API-nya, TDP-nya. Jadi dari sisi pelaku usaha kan jauh lebih simple ya, lebih mudah seperti itu.
Oke. Jadi gitu kan, Beko. Kalau kita mau usaha nih sekarang, kalau dulu kita kan harus punya tanda registrasi kepabeanan segala macam. Sekarang cukup satu portal ya, namanya OSS, One Single Submission. Nah, di sana nanti kawan Bekno bisa mensubmit data untuk memperoleh nomor induk bursa gitu ya, Bro ya. Betul. Nah, NIB itu nomor induk bursa. Jadi dengan ada NIB itu nanti kawan Bekno bisa melakukan juga kegiatan ekspor impor ya. Yes. Status badan usahanya sudah berdiri. Kalau dia klik di situ ada menunya, dia klik sebagai bertindak sebagai importer dan ekspornya, dia juga sudah bisa melakukan kegiatan ekspor dan impor. Oke. Nah, dan sekarang dengan adanya NLA ini prosesnya lebih mudah, Bro. Oke. Ini bisa dilakukan semua secara online. Kalau kita mau daftar ya ke sistem NLA, cukup buka nla.kemenq.go.id. Oh, berarti harus daftar lagi ya? Nah, di situ ada persyaratan-persyaratannya yang dibutuhkan apa saja untuk jadi kayak gini nih. Kalau kita ngomong tadi logistik ya, kan banyak nih. Misalnya ada perusahaan tracking mau join ke NLA, jadi supaya truk-truknya bisa misalnya dipesan secara online melalui sistem NLA. Jadi harus ada proses registrasi bagi si perusahaan pengangkutan itu. Seperti itu, Bro. Untuk saat ini ya, Dan prosesnya itu di situ tadi di nla.kemenq.go.id. NLA-nya huruf besar atau huruf kecil? Huruf kecil aja, Bro. Huruf kecil, nla.kemenq.go.id, begitu. Nah, ini kan kita di Kuala Namu. Kuala Namu itu kan bandara ya. Betul. Aku mau nanya nih, kira-kira NLA ini diterapkannya hanya di pelabuhan saja atau bakalan diterapkan juga di bandara atau sudah diterapkan di bandara sekarang? Nah, untuk saat ini memang penerapan NLA itu sebagian besar masih diterapkan di pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia. Tetapi kemarin nih sempat ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan yang ngurusin NLA itu di pusat. Dan rencananya ke depan kalau kita ngomong logistik, kita nggak ngomong pelabuhan aja kan, kita ngomong semuanya. Nah, rencananya ke depan seluruh bandar udara internasional yang memiliki arus ekspor impor barang itu rencananya juga akan diterapkan, Bro. Oke. Nah, cuman karena memang secara secara sistem dan proses bisnis agak sedikit berbeda, mungkin ada penyesuaian-penyesuaian lah dengan yang selama ini sudah diterapkan di pelabuhan. Seperti itu. Oke. Seperti ini proyeksinya ke depan Kuala Namu bakal menjadi hub Sumatera dan pasti mungkin bisa jadi penerapan LA juga ya, Bro ya? Betul. Oke. Nah, kawan Bekno, jadi kawan Bekno nih misalnya ada usaha segala macam bisa memanfaatkan NLA ini ya. Jadi nggak harus di bandara, juga bisa di pelabuhan. Tapi untuk tahu apa keuntungannya, kita tanya lagi nih, Bro, gimana nih kira-kira keuntungannya misalnya kawan Bekno nih, yang kita asistensi selama ini pingin ekspor nih ke luar negeri dan kebetulan barangnya itu besar, nggak mungkin disampaikan lewat pesawat atau lewat bandara, tapi dia lewat laut. Apa keuntungannya misalnya memanfaatkan NLA ini? Iya, Bro. Keuntungan NLA banyak ya, Bro. Iya. Karena tadi yang saya bilang tuh, dia kan mengkoneksikan semua. Government-nya iya, kemudian pelaku usaha logistiknya iya. Nah, kalau dia memanfaatkan si pelaku usaha nih, memanfaatkan si NLA-nya dari sisi tracking barang aja, dari sisi dia tahu, posisi barang saya di mana nih. Dia udah bisa memantau karena tadi terhubung semua. Misalnya dia ekspor ya barangnya posisinya di gudang dan dia memanfaatkan pelaku logistik tracking misalnya yang sudah terregistrasi di NLA, posisi barangnya bisa di tracking tuh dari gudang dia sampai di pelabuhan atau bandara misalnya melalui pesawat. Dari sini tentunya si pelaku usaha sudah bisa dapat business advantage. Nah, business advantage-nya itu ya karena dia bisa mempersiapkan di next step setelah barang saya udah di sini, setelah ini saya mesti ngapain. Nah, itulah yang sebenarnya dikedepankan NLA, di mana proses bisnis logistik itu bisa efisien. Efisien plus murah yang penting, Bro. Iya. Modal serendah-rendahnya, untung sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi ya. Betul. Gitu kan, Bekno. Tapi jangan ngepet ya. Gitu. Oke, Bro. Ini mungkin tadi kan kita ngomong pelabuhan. Mungkin dalam bayangan kawan Bekno nih,
Di pelabuhan berarti aku harus ngirim barang besar ini. Betul. Atau aku harus punya satu kontainer ini. Betul. Dari mana modalku kan gitu. Nah kira-kira kalau misalnya barangnya itu nggak cukup satu kontainer, tapi nggak mungkin kan juga pesawat nih misalnya, bisa nggak nanti ekspor tetap lewat pelabuhan dan memanfaatkan NLA ini? Bisa bro, bisa. Gimana itu caranya? Jadi di NLA sendiri ini, kalau ekspor tuh ada istilahnya konsolidator bro. Oke, jadi kalau konsolidator itu dia tugasnya ngumpulin nih barang-barang yang mau diekspor dalam satu peti kemas, dalam satu kontainer, digabung kemudian diekspor barang. Nah, konsolidator ini sendiri karena dia merupakan bagian dari sistem logistik, dia bisa mendaftar di sistem NLA. Nah, dengan terdaftarnya si konsolidator di sistem NLA ini, makanya akan mempermudah tentunya si pelaku usaha. Walaupun barangnya digabung nih sama barang-barang lain, tapi kalau si konsolidatornya sudah tergabung di sistem NLA, dia pasti kan bisa ngelihat ya posisinya di mana, seperti itu. Kita bisa tahu nggak informasi mengenai konsolidator mana yang sudah terdaftar di NLA? Ada bro, ada. Di mana ada? Di situs tadi yang di situs tadi. Nah, jadi di situ ada beberapa menu. Salah satu menunya itu ada menu platform. Nah, di situ bisa diklik. Di situ ada platform-platform apa saja yang sudah terdaftar di sistem NLA. Nah, termasuk salah satunya ada konsolidator ekspor. Gitu Kawan Bekno. Di situs NLA huruf kecil semua .kemenq.go.id. Di situ ada semua. Misalnya Kawan Bekno mau ekspor tapi nggak kecil, nggak terlalu besar, cuma nggak lewat bandara, tetap bisa mencari info konsolidator mana yang gitu ya. Salah satunya mungkin PT Pos ya. PT Pos itu salah satu konsolidator ya. Ya, kalau di KNU sendiri kita sudah punya konsolidator bro. Konsolidator kita kebetulan PT Pos Indonesia. Nah, itu yang pertama tuh. Iya. Di Indonesia. Pertama sekali di Indonesia, luar biasa. Jadi kawan Bekno, kalau seandainya kawan Bekno nanti khawatir dengan barang misalnya, harus punya satu dokumen segala macam, nggak perlu. Sekarang ada konsolidator. Jadi konsolidator itu nanti tugasnya menampung barang kawan Bekno. Saat ini di Kuala Namu PT Pos Indonesia. Begitu ya bro ya? Betul bro. Minum lagi lah bro. Aus ini. Banyak juga ya. Nah jadi sekarang gini bro. Sedap ya. Nah sedap ya. Kopi bukan itu, teh. Bro. Hati dulu nanti. Iya. Jadi gini bro, sekarang perkembangan NLA ini sendiri udah sejauh mana? Ya. Kalau kita bicara NLA, sekarang sebagian besar rata-rata pelabuhan besar di Indonesia sudah menerapkan. Termasuk kita di Sumatera Utara ini. Di Belawan ya? Sudah mulai menerapkan. Cuman memang karena banyak yang mesti gabung ya. Kalau kita ngomongin kan luas tuh. Betul. Banyak yang mesti gabung ya. Semua yang terkait logistik lah ya, dari si pemilik kapal, dari si yang punya gudang, dari si punya truk, yang punya lapangan penimbunan, itu kan harus gabung semua. Jadi mungkin di Belawan sendiri penerapannya belum secara full ya, baru beberapa SSM yang bergabung. Tetapi kedepannya diharapkan semua entitas logistik yang terkait dengan proses pemasukan dan pengeluaran barang itu bisa gabung di sana. Seperti itu bro. Gitu. Kawan Bekno, jadi begitu ternyata banyak sekali manfaat-manfaat loh bagi kawan Bekno untuk pemanfaatan NLA ini. Walaupun di Kuala Namu belum ada, tapi di Medan udah ada loh. Itu tadi seperti diterangkan Pak Awal, di Belawan ya Pak Awal ya. Di Belawan. Jadi kawan Bekno nanti bisa memanfaatkan. Misal kawan Bekno mau ekspor pertama kali pun, jangan ragu-ragu untuk mencari informasi terkait NLA di nla.kemenq.go.id. Sepertinya seru sekali nih bro. Betul bro. Ya, tapi kayaknya waktu juga nih ya. Perlu panjang nih kita ngobrol. Nanti ada part 2. Oke, siap. Ada part berikut. Ya, tapi sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan nih bro. Kalau dari saya sih mungkin buat kawan-kawan ya, khususnya kawan-kawan Bekno, khususnya ya para pelaku usaha logistik, sebenarnya kita ingin membangkitkan kesadaran kenapa perlu dukungan dari kawan-kawan pelaku usaha logistik terkait NLA ini. Jadi mungkin saya punya gambaran ya bahwa dari sisi PDB sendiri biaya logistik kita itu sekitar 24%. Kalau kita bandingin sama Malaysia, artinya apa itu? Jadi gini, besar kecil? Jadi gini, kalau Malaysia ini cuma 10% bro. Nah, kalau misalnya nih kita jual barang nih keluar nih,
barang itu misalnya harganya 10.000 bro. Oke. Dari 10.000 ini, kalau di Indonesia 2.400 itu kos logistik, kos untuk ngirim-ngirim barang doang. Bayangkan selisih keuntungannya tuh. Coba bandingin sama Malaysia itu 1.000 tuh. Benar, Nah, benar. kalau sistem NL ini sukses dan bisa running dan kita bisa menekan kos logistik, tentunya kan dari sisi perekonomian negara juga akan pasti meningkat, bro. Iya, benar. Mungkin itulah dari aku, bro. Kita kayak kuliah ekonomi ya, Pak dosennya. Oke lah bro, terima kasih banyak kehadirannya. Ya, jangan bosan-bosan ya kalau kita undang-undang lagi. Siap. Mungkin itu aja kawan Backno. Mudah-mudahan kita selalu sehat, sukses terus untuk ekspor Indonesia dan sampai jumpa.